Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya semua kita sudah menerima lawatan Tuhan, disegarkan lewat pujian penyembahan kita oleh hadirat Tuhan. Amin. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara buka Alkitab saudara, khususnya saudara yang membawa Alkitab di tangan saudara. Sekali lagi selamat beribadah Jumat Agung hari ini buat kita semuanya, saudaraku. Hari ini seluruh dunia, khususnya orang Kristen, akan merayakan ibadah Jumat Agung. Oke saudara. Nah, saya berikan tema kita hari ini, kematiannya memberiku hidup. Ya saudara, tema kita di ibadah Jumat Agung hari ini adalah kematiannya memberiku hidup. Amin. Nah, kita mau dengarkan sebentar saudara seputar Jumat Agung ataupun Good Friday. Ya, Jumat Agung adalah bicara soal hari raya besar orang Kristen, sehingga semua orang Kristen hari ini pasti merayakannya. Ya, mungkin walaupun tidak di gereja karena masih ada COVID-19, mungkin di rumah. Nah, kalau kita mendengar Jumat Agung, kita juga akan ingat bahwa Jumat Agung itu adalah hari besar bagi orang Kristen, adalah hari yang mulia. Kenapa dikatakan Jumat Agung itu adalah hari yang mulia bagi kita, saudaraku? Karena Jumat Agung itu memberitahu kita bahwa itu hari penyelamatan umat manusia dari dosa. Jumat Agung itu juga berbicara tentang hari kematian Yesus Kristus bagi umat manusia. Amin, saudara. Dan Jumat Agung itu berbicara adalah hari mujizat terbesar. Jumat Agung itu adalah hari mujizat terbesar, hari berkat gitu ya. Jumat Agung bicara tentang berkat yang besar, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Ya, jadi jangan kita pikir bahwa mujizat yang besar itu sembuh dari sakit, mendapat berkat banyak, atau bangkit dari orang mati. Itu juga mujizat Tuhan dan kita bersyukur kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi kita harus sadar dan kita harus ketahui bahwa Jumat Agung, hari kematian Yesus, itu adalah mujizat terbesar, anugerah terbesar, berkat terbesar buat saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Amin. Nah, mungkin kita sudah berkali-kali mendengarkan tentang Jumat Agung. Nah, Jumat Agung ini atau Good Friday ini mengingatkan saya dan saudara, mengingatkan kita, yaitu tentang kasih Allah. Mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar, kasih Allah yang kekal. Saudara, mari kita melihat di Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ayat yang sangat populer, yang sangat terkenal. Bahkan mungkin itu adalah ayat hafalan saudara. Nah, gak apa-apa, mari kita lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan begini, saya akan bacakan, saudara dengarkan saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan orang Kristen ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, karena besarnya cinta kasih Tuhan, kepedulian Tuhan, kasih sayang Allah Bapa kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, itu Yesus Kristus. Supaya apa kata Alkitab? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Allah itu dicurahkan melalui kematian Yesus bukan hanya kepada sekelompok orang atau kepada orang percaya, tetapi kepada seluruh umat manusia. Kasih Allah itu dicurahkan melalui penyaliban Yesus kepada umat manusia. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi manusia. Tuhan mencintai manusia. Tuhan peduli kepada manusia, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu Yesus Kristus yang kita peringati hari ini dalam ibadah Jumat Agung ini, untuk menebus dosa manusia. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya,
ada banyak manusia yang tidak mau percaya kepada Yesus dan tidak mau menerima Tuhan. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita sudah percaya Yesus, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu, tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur. Amin saudara. Oleh karena itu Jumat Agung ini mengingatkan kita akan kasih Allah. Nah, pastikan saudara dimanapun saudara berada, Bapak Ibu, kalau saudara beribadah hari ini, ibadah Jumat Agung, pastikan semuanya kita sadar, betul-betul menyadari kematian Yesus itu karena besarnya cinta kasihnya kepada saya dan saudara. Jadi jangan ada yang merasa bahwa saya tidak ada yang memperdulikan saya, tidak ada yang mau tahu dengan saya. Tidak saudara, sekalipun manusia mungkin tidak memperdulikan kita, tetapi Alkitab mencatat Allah Bapa kita begitu sayang, begitu cinta peduli kepada kita, bahkan anaknya yang tunggal Dia sudah berikan kepada kita. Mari kita buka kitab Roma 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa Allah menunjukkan, membuktikan cinta kasih-Nya yang besar itu kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Itu bukti cinta kasih Allah. Jadi saudara, Allah sudah membuktikan bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi umat manusia. Dia mengasihi kita semuanya. Buktinya, Dia serahkan anaknya yang tunggal. Ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Amin saudara. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri hidup kita hari-hari ini. Karena ada satu pribadi yang mengasihi kita lebih daripada kasih siapapun yang ada di muka bumi ini, termasuk orang tua kita. Orang tua kita terbatas, Dia mengasihi kita, tapi Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kata Alkitab. Dan kasih-Nya tak berkesudahan kepada saya dan saudara. Itu yang membuat kita bersyukur dan bangga menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah di hari Jumat Agung ini hati kita dibaharui kembali, semangat kita dibangkitkan kembali karena kita mengingat betapa besar cinta kasih Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Apakah saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara? Apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan peduli kepada saudara? Siapapun kita, dimanapun kita berada, ingat hari ini saya mau beritahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli kepada saudara. Tuhan mencari saudara. Tuhan menyayangi saudara. Tuhan melihat saudara. Tuhan setia kepada saudara. Itulah Jumat Agung. Itulah Good Friday itu. Itulah hari yang besar, hari yang mulia yang kita peringati hari ini. Amin saudara. Kita percaya, kita sadar kalau hari ini kita masih ada sebagaimana ada. Ini masih ada COVID-19 ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, Yesus harus rela mati di atas kayu salib, saudara. Dia mengorbankan dirinya, nyawanya. Dia disiksa, dihina, diolok-olok. Dia menderita sedemikian rupa. Bahkan kalau kita mau lihat bagaimana penderitaan Yesus untuk menebus saya dan saudara dari belenggu dosa, dari hukuman dosa, dari kutuk-kutuk dosa, saudara. Saudara bisa melihat nanti di Yesaya 53 kalau sempat nanti kita baca. Nah, Yesus itu harus mati di kayu salib dan Dia harus menerima semua penderitaan, penyiksaan, penghinaan yang begitu rupa. Karena Dia mengasihi kita untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari kutukan dosa, untuk memerdekakan kita, untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal atau dari kebinasaan tersebut. Dan Yesus harus mati. Saudara, secinta-cintanya, sesayang-sayangnya seseorang kepada kita, selalu saya kasih tahu, saya ragu, saya tidak yakin bahwa ada yang mau mati buat saya dan saudara. Secinta-cintanya seseorang itu. Tetapi selagi kita masih berdosa, sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sudah ada satu pribadi yang menyerahkan nyawanya kepada saya dan saudara 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita, penebus dosa kita, yang hari ini kita rayakan hari kematiannya itu. Amin saudara. Mari kita melihat Efesus pasal 1. Kita melihat Efesus pasal 1
Ayat yang ke-7 saya bacakan buat kita semua ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia, kata firman Tuhan itu, di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan. Saudara, tidak ada darah apapun yang sanggup menghapus dosa kita. Dosa yang kita terima dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kita mencatat oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin, saudara. Darah Yesus cukup untuk menyucikan, mentahirkan, menguduskan, melayakkan saya dan saudara di hadapan Allah. Itulah yang kita peringati hari ini. Oleh karena itu Yesus harus mati untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk memerdekakan kita dari segala keterbelengguan kita, untuk membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa, kutuk nenek moyang kita, untuk membawa kita kembali ke hadirat Allah, untuk memindahkan kita dari kerajaan gelap, dari kerajaan maut ke dalam kerajaan Allah, ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah maknanya kematian Yesus. Itulah maknanya Jumat Agung, saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 15. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata firman Tuhan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Rasul Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus mati bukan karena dosanya dan salahnya. Yesus mati juga bukan karena disalibkan. Sekalipun tidak ada manusia yang menyalibkan, pasti Dia bisa menyalibkan diri. Yesus mati karena dosa-dosa saya, karena dan saudara, karena pelanggaran kita, karena kejahatan pemberontakan kita, saudara. Karena keegoisan kita, karena kenajisan kita, karena kebohongan kita, karena keduniawian kita. Dia mati buat saya dan saudara. Saudara, kita yang seharusnya mati binasa, kita yang seharusnya terkutuk dan menerima hukuman kematian yang kekal di api neraka. Tetapi karena Yesus mengasihi saya dan saudara, karena Yesus peduli dan menyayangi kita, Dia menggantikan kita. Karena Dia mengasihi kita, sebab kita berharga di matanya. Dia mengasihi kita lebih daripada hidupnya sendiri. Saya tidak yakin kalau ada di antara kita mengasihi siapapun melebihi dirinya sendiri. Tapi Yesus, Dia sudah membuktikan, Dia sudah menunjukkan 2000 tahun yang lalu bahwa Dia mencintai saya dan saudara, mengasihi saya dan saudara lebih daripada dirinya sendiri, sehingga Dia rela mati buat saya dan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita buka juga 1 Petrus pasal kedua. Kita buka Alkitab kita, saudara, lihat saja 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Dikatakan begini. Mulai dari ayat 22 saya bacakan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara, bukan Yesus nggak mampu dan nggak berani dan tidak ada kuasa untuk melawan orang-orang yang mencaci maki, mengolok-olok, menyiksa Dia, saudara. Dia bisa melawan karena Dia Tuhan. Tetapi kita mencatat Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dosa umat manusia itu ditanggungkan ke tubuh Kristus di atas kayu salib. Makanya ada satu ayat Dia berkata, waktu di atas kayu salib, Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Di waktu itu Bapa mungkin berpaling dari tubuh Yesus, karena di dalam tubuh Yesus itu penuh dengan dosa umat manusia. Ia sendiri telah memikul dosa kita, dosa dari nenek moyang kita, dosa kutuk-kutuk turunan kita, semua dosa pemberontakan kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup. Jadi saudara, kita dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui kematian pengorbanannya yang besar di atas kayu salib. Kita diselamatkan, dimerdekakan
bukan untuk supaya kita bebas melakukan dosa lagi, tetapi ada tujuannya dikatakan di sana. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi Yesus mau mati untuk kita karena Dia mengasihi kita dan Dia mau kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup bersama Tuhan, saudara. Menjalani hari-hari kita seturut dengan keinginan Tuhan yang tertulis di Alkitab saya dan saudara. Jadi bukan asal-asalan Yesus mau mati. Bukan sia-sia Yesus mau mati. Kenapa Yesus mau mati buat kita? Karena Dia mengasihi kita, Dia menciptakan kita. Alkitab mencatat kita ini umat kesayangannya, umat pilihannya, kita berharga di matanya. Bahkan Dia berkata kita ini biji matanya Allah. Biarlah hari ini kita memperbaharui komitmen kita lagi ke depan. Biarlah kita menyadari kalau hari ini kita memperingati kematian Yesus Juru Selamat penebus dosa kita, saudara. Biarlah kita menyadari semuanya. Kalau Yesus sudah mati buat saya dan saudara, dan kalau kita percaya, mari kita hidup dalam kebenaran. Hidup seturut firman Tuhan, karena Dia berkata, hidup untuk kebenaran. Dia mati untuk kita supaya kita hidup dalam kebenarannya. Hidup seturut dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Hidup menurut jalur-jalurnya Tuhan, mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Amin, saudara. Intim dengan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam Tuhan, menjadi suratan Injil Tuhan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Itulah makna kematian Tuhan buat saya dan saudara. Bukan sekedar menyelamatkan kita, tetapi lebih daripada menyelamatkan kita, Dia mau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Kita yang seharusnya mati binasa, tetapi Yesus gantikan dengan dirinya. Mari kita lihat sedikit penderitaan yang dinubuatkan untuk kematian Yesus. Kita buka Yesaya 53. Yesaya 50 pasal 53. Yesaya 53 ayat 5 sampai 9 saja saya bacakan buat kita semuanya, saudara boleh dengarkan saja. Ia dihina dan dihindari orang. Ini nubuatan untuk kematian Yesus sebelum Yesus lahir ke bumi waktu itu, ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan seterusnya, saudara. Saudara boleh membayangkan, merenungkan betapa besarnya penderitaan Tuhan. Dia harus meninggalkan tahtanya yang mulia di surga, turun ke bumi. Karena begitu Dia mengasihi saya dan saudara, begitu Dia memperdulikan kita, Dia mau mengambil kita kembali dari kerajaan gelap di mana dosa nenek moyang kita, dosa keturunan itu sudah ada dalam diri kita. Tetapi puji Tuhan, waktu kita percaya kepada Yesus, maka semuanya itu dihapuskan. Hari ini, saudara, mari kita renungkan kembali betapa besar cinta kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, memerdekakan kita, membebaskan kita, dan membawa kita kembali kepada terang Allah yang ajaib, saudara. Dan yang terakhir, saudara, Yesus mati supaya kita hidup bersama Dia kelak di kerajaan surga yang mulia. Amin. Saudara, kesimpulan daripada penyampaian firman Tuhan hari ini, kematian Yesus mengajarkan kita. Dengarkan ini baik-baik, biar kita belajar sama-sama sebagai gereja Tuhan, sebagai Tuhan. Kematian Yesus mengajarkan kita akan satu, mengajarkan kita akan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Ingat itu. Jadi Yesus bukan sekedar kita memperingati Jumat Agung dan merayakan segala macam, itu oke, semuanya itu baik. Tetapi biarlah ini menyadarkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga apa yang kita buat kepada Allah, Yesus sudah buat segala-galanya buat kita. Pernah gak kita renungkan atau kita tanya, Tuhan, apa sih yang sudah kita buat kepada Allah untuk
Tidak bisa sih kita membalas untuk membalas sedikit dari pengorbanan Tuhan. Sadarkah kita bahwa Yesus mengasihi kita tidak main-main? Dia harus mati. Bagaimana dengan kita? Sadarkah kita apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Sebagai tanda penghormatan kita, penghargaan kita kepada Allah, untuk membalas kasih-Nya yang besar itu, kasih-Nya yang penuh pengorbanan dan penderitaan itu. Oleh karena itu mari kita belajar bahwa kematian Yesus mengajarkan kita hari ini betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu mari kita mengasihi Tuhan. Dia sudah menemukan kita dari hilangnya kita, sudah mendapatkan kita. Mari bersekutu dengan Dia, mari setia kepada Dia, mari menghormati Tuhan. Amin. Yang kedua, kematian Yesus mengajarkan kita akan kasih. Kalau kita sudah dengar, sudah sering ibadah, baca firman, berdoa dan dengar khotbah dan bla bla, saudara, biarlah hari ini ibadah Jumat Agung yang mulia ini mengingatkan, menyadarkan kita akan kasih, yaitu bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama, bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana kita supaya kita menunjukkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Itu mengajarkan kita tentang kasih untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, saudara, kematian Yesus mengajarkan kita akan sebuah kepedulian. Yesus peduli kepada kita. Yesus sangat care kepada manusia. Oleh karena itu Dia mau mati turun dari surga 2000 tahun yang lalu, tergantung di atas kayu salib antara langit dan bumi yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan, saudara. Bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, pengampunan dosa itu, adakah kita memiliki sebuah kepedulian satu dengan yang lain? Kalau Yesus peduli kepada kita, berarti Yesus sedang berkata bahwa saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan juga harus memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Adakah kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Peduli dengan keluarga kita? Namanya kata peduli itu, saudara. Kalau kita peduli, kita juga harus rela melakukan sesuatu untuk kebaikan orang itu, terlebih untuk keselamatan orang itu. Kalau kita peduli, kita akan mulai berdoa buat orang-orang sekeliling kita, terlebih buat keluarga kita, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi saksi, kita akan menolong mereka, mengajak mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Bukti seseorang sudah menerima kasih Allah, menerima kepedulian dari Allah, maka itu akan terpancar dari kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, saudara, yang keempat, kematian Yesus mengajarkan kita sebuah pengampunan. Kita bisa melihat di kayu salib, dalam film-film Tuhan Yesus atau di Alkitab kita melihat. Dan tadi pun kita sudah bahas bahwa kematian Yesus untuk mengampuni dosa-dosa saya dan saudara. Dosa kita, pelanggaran, pemberontakan kita, kejahatan kita yang membuat Dia disalibkan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus berkata, ampunilah mereka. Bahkan yang menyalibkan Dia, Yesus berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan perbuat. Adakah pengampunan dalam hati kita masing-masing? Saya berdoa dan berharap mulai hari ini tidak ada lagi yang namanya kepahitan, sakit hati yang tidak terselesaikan dalam waktu yang berkelanjutan, saudara. Kita tidak bisa menghalangi orang menyakiti, merugikan kita, melukai, mengecewakan kita. Tetapi tugas kita bisa memilih untuk tetap mengasihi dan melepaskan pengampunan sebagaimana yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Dia mengampuni saya dan saudara, siapapun kita. Dan tidak ada di antara kita satu pun yang lebih dari ampun. Kita semua sama di hadapan Tuhan, miliki pengampunan di hadapan Allah. Mari kita cek hati kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melepaskan semua pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti, melukai, mengecewakan saya dan saudara? Biarlah di hari Jumat Agung ini, hari yang mulia ini, kita semua bebas daripada kekecewaan, bebas dari sakit hati, kepahitan, luka-luka batin apapun bentuknya, karena kita sudah menerima pengampunan Tuhan. Amin. Miliki pengampunan, ampuni orang-orang yang menyakitimu, siapapun itu. Alkitab mencatat, firman Tuhan berkata bahwa jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Hiduplah dalam kemerdekaan. Makanya tadi kematian Yesus itu salah satu membebaskan kita, memerdekakan kita dari semua belenggu-belenggu dosa. Sakit hati dan tidak mengampuni itu belenggu dosa. Itu sebuah ikatan yang sangat berbahaya dan bisa menyeret kita kepada kebinasaan. Yang keenam, saudara,
bahwa kematian Yesus mengajarkan kita akan pengorbanan. Kematian Yesus mengajarkan kita adalah akan sebuah pengorbanan. Kalau Yesus mati di atas kayu salib itu adalah sebuah pengorbanan yang besar, dan tidak ada pengorbanan yang lebih tinggi melebihi Yesus. Tadi saya sudah kasih tahu, tidak ada seorang pun yang mau mati buat kita, tetapi Yesus, Dia mati buat saya dan saudara, supaya kita yang seharusnya mati binasa menerima kehidupan kekal di dalam Dia. Amin, saudaraku. Mari cek diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita tanya kepada Tuhan, jangan tanya kepada manusia. Pengorbanan apa sih yang sudah aku buat untuk Tuhan? Apa sih yang sudah aku korbankan untuk pengorbanan Tuhan yang besar atas hidupku, untuk keselamatan jiwaku yang sudah Tuhan anugerahkan dengan cukup-cukup? Pengorbanan apa sih yang aku sudah berikan? Seberapa banyak sih yang aku sudah berkorban untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan? Amin, saudara. Saudara tahu bahwa kasih itu bicara pengorbanan. Makanya di atas tadi bicara soal kasih. Tidak ada sebuah kasih yang benar tanpa sebuah pengorbanan. Kasih yang benar, kasih yang sejati menurut Alkitab itu harus disertai pengorbanan. Saudara, untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita harus seperti Kristus. Kalau Bapa kita suka berkorban, mau berkorban untuk perkara-perkara yang benar, untuk perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan, untuk perkara-perkara yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih mulia di hadapan Tuhan. Mari belajar berkorban. Mungkin saudara berkata, saya sudah banyak berkorban. Puji Tuhan. Pengorbanan kita pasti diperhitungkan Tuhan. Bersyukur dan berbangga hatilah kalau banyak di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun saudara berada yang mendengarkan khotbah ini, yang sudah banyak berkorban untuk Tuhan, banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bersyukur dan berbangga hatilah, karena semua akan diperhitungkan Tuhan. Demikian kata Alkitab. Amin, saudara. Jadi kematian Yesus mengingatkan kita sebuah pengorbanan. Sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, anugerah, sudah menerima pengampunan Tuhan, mari belajar berkorban sampai Tuhan datang menjemput kita. Berkorban tidak harus sehari, sebulan, setahun, dan 2 tahun. Berkorban, waktu kita berkorban, kita sedang membuktikan bahwa kasih Allah ada dalam diri kita. Amin, saudara. Nah, kematian Yesus mengajarkan kita akan yang keenam adalah kemenangan. Nah, kalau kita mengingat, kalau kita mendengar, kalau kita hadir hari ini untuk memperingati, mengenang kematian Tuhan Yesus yang kita katakan Jumat Agung, adalah mengajarkan kita sebuah kemenangan, saudara. Yesus memenangkan pertandingan itu. Yesus menang. Bahkan kita mencatat Dia mengalahkan maut. Dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Amin, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, kita yang percaya kepada Yesus, kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Jadi kematian Yesus itu mengajarkan kita sebuah kemenangan. Kemenangan apa, saudara? Menang atas dosa. Amin. Karena Kristus sudah menolong kita, membebaskan, memerdekakan kita, dan kekuatan, kuasa Allah itu ada dalam diri kita. Menang atas daging kita, menang atas keegoisan kita, menang atas kesombongan kita. Kita harus menang atas keduniawian kita. Kita harus menang dari pikiran-pikiran kita yang tidak seturut firman. Kita harus menang atas perkataan-perkataan kita yang tidak membangun, tidak memuliakan nama Tuhan. Kita harus menang dari gaya hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Karena Yesus sudah memenangkan. Kutuk dosa itu sudah dibebaskan dari saya dan saudara, sehingga tidak ada alasan kita berkata aku tidak mampu. Karena Alkitab mencatat di kitab Filipi, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin, saudara. Nah, jadi kematian Yesus juga mengajarkan kita, mengingatkan kita sebuah kemenangan. Mari berjalan bersama Tuhan. Situasi, kondisi akan silih berganti. Kita tidak bisa berkata kepada hari esok, jangan susah, jangan ada masalah dan persoalan. Kita tidak bisa. Tetapi Alkitab mencatat bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Mari bersekutu dengan Tuhan, mari mengandalkan Tuhan, mari percaya kepada Tuhan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Alkitab mencatat Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Maka kita akan mampu melakukan segala sesuatu. Yang ketujuh, yang terakhir, saudara, bahwa kematian Yesus mengajarkan kita akan kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana hidup yang sesungguhnya? Ada banyak orang, bagaimana sih hidup yang bagus gitu ya?
Kalau kita mau tahu bagaimana hidup yang sesungguhnya atau menjalani kehidupan kita yang sesungguhnya di muka bumi yang penuh dengan dosa dan tidak pasti ini, saudara, mari kita bercermin kepada Alkitab. Mari kita membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka di sana kita akan diarahkan, di sana kita akan diberitahu bagaimana seharusnya kita hidup. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, tapi Alkitab mencatat makin hari kita akan makin disempurnakan. Dari hari ke hari kita akan dibaharui di dalam Tuhan. Amin. Jadi kematian Yesus juga mengajarkan kita sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Mari hidup seturut firman Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup benar, hidup kudus di muka bumi ini kalau tidak bersama Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah kebenaran. Alkitab mencatat Yesuslah kebenaran itu. Jadi kalau kita hidup bersama Yesus, seturut dengan firman-Nya Yesus, maka kita akan hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu. Amin, saudara. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mampu. Kenapa? Karena Yesus sudah mengangkat semua kutuk dosa itu, sudah membebaskan kita, memerdekakan, bahkan sudah mengampuni kita. Dia sudah melayakkan kita. Waktu kita terima Yesus dan kita percaya kepadanya, maka karakter Allah, karakter ilahi, sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa dan tentunya pasti itu juga harapan Tuhan. Biarlah lewat ibadah Jumat Agung ini hidup kita semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi, mari fokus kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengiring Tuhan dengan hati yang teguh, dengan iman percaya yang tangguh di dalam Tuhan. Mari memandang kepada Tuhan. Waktu kita fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka situasi, kondisi, persoalan, pergumulan, godaan, pengaruh-pengaruh dunia ini tidak mampu menghalangi langkah kita. Oleh karena itu, saudara, orang yang konsentrasi, fokus, memandang kepada Tuhan, ya, dia akan memiliki sebuah kekuatan ilahi, yaitu dia akan mampu tetap setia mengiring Tuhan. Dia akan mampu melayani Tuhan. Dia akan punya kekuatan untuk berkorban. Dia akan punya kemampuan untuk mengasihi. Dia akan punya kekuatan untuk peduli. Dia akan punya kekuatan untuk hidup dalam berkemenangan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa saya dan harapan saya dimanapun saudara berada, biarlah lewat kebenaran firman yang singkat ini, hidup kita diubahkan dan dibaharui. Semangat kita dibaharui oleh Tuhan. Gairah kita lewat firman Tuhan yang singkat ini. Cinta kasih mula-mula kita kembali bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita tutup, saya mau kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita, sebagai pengakuan kita, sebagai komitmen kita. Mari siapkan hati saudara, kita mau angkat satu pujian. Karena salibmu, artinya karena pengorbananmu, karena kematianmu Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Karena cinta kasih-Mu yang suci, kami hidup di dalam-Mu. Karena kasih-Mu, karena kematian dan pengampunan-Mu Tuhan, kami bebas, kami merdeka, kami bersyukur Bapa. Terima kasih, oh Yesus, tiada yang seperti-Mu. Kami cinta Kau Tuhan, kami sembah, kami puji tinggikan nama-Mu Bapa. Kami bermazmur bagi-Mu, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu, diberkatilah Kau Tuhan lewat pujian kami, haleluya. Shikarama yara shandi, iralama yara marasandi, oh ralama rashidiri andaralama yara marashanda, iralama yara mashi, naralama yara marasandara, iralama rasidiri akaralama yara marashandi, haleluya. Shikarama shandana, oh ralama yara marasandi, sidiri andaralama yara mar, iralama yara masandi. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus dosaku, tercurah untuk menebus hidupku. Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, haleluya. Besar anugerah-Mu Yesus, ajaib kasih-Mu tak tersulut di dalamnya. Cinta kasih-Mu bagi kami, haleluya. Demikian pernyataan kami, pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, kematian-Mu saja kami hidup, menerima kelepasan, kemerdekaan, pemulihan. Di dalam Kau terlalu besar Bapa kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Terlalu mahal darah-Mu Engkau limpahkan bagi kami karena Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji menyembah-Mu. Layaklah Engkau ditinggikan, diagungkan setinggi-tingginya dan selama-lamanya.
Diberkatilah Engkau Bapa lewat hidup kami, pujian penyembahan kami Tuhan. Terpuji-pujilah namamu dari dulu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas memberikan firman-Mu. Roh Kudus Engkau tidak terbatas dalam umat-Mu. Materaikan dalam hati mereka firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman, lewat pujian penyembahan yang kami lakukan hari ini di hadapan-Mu, itu membaharui kami, meneguhkan iman percaya, membangkitkan semangat gairah kami, membawa kami makin hari makin dekat erat melekat dengan Engkau. Makin hari kami makin serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, buat hikmat-Mu Roh Kudus, penyertaan pertolongan bagi seluruh buat jemaat-Mu yang mendengarkannya. Berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa dan ucapan syukur kami serahkan hidup kami, terlebih jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan terlebih jemaat yang terkasih, jemaat-Mu di Bandar Sari Mentari Kuala Lumpur Malaysia, hamba dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita buka hati kita, mari kita angkat hati dan kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Pulanglah, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhanlah yang memberkati keluar masukmu dimanapun engkau berada. Tuhan yang menyertai, melindungi, memelihara hidupmu. Tuhan memberkati meja makanmu, keuanganmu, pekerjaan, usaha, bisnismu, studimu. Tuhan menolong, melindungi engkau, menyembuhkan engkau, meneguhkan iman percayamu. Tuhan membangkitkan semangatmu. Tuhan memberkati studimu dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan menuntun, memimpin engkau dan membawa engkau kepada segala kebenarannya. Dan Tuhanlah yang mengampuni segala dosa pelanggaranmu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang diberkati dan terima anugerah Tuhan hari ini. Sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Demikian penyampaian firman Tuhan. Saya percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Tetap semangat, tetap setia bergairah ikut Tuhan, dan terus jaga kesehatan. Maju terus dalam Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.